Saudara, Hari Raya Nyepi tahun ini, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Gilimanuk Bali akan ditutup. Penutupan ini juga bertepatan dengan puncak arus mudik Lebaran. Pemudik diimbau berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan kendaraan, Pelabuhan Ketapang memperluas lahan parkir di dermaga Bulusan agar kendaraan lebih tertata. Berat terus dikebut untuk menyelesaikan perluasan kantong parkir yang bisa menampung 800 kendaraan besar. Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Ketapang, Bayu Kusumo Nugroho bilang upaya ini untuk kelancaran pemudik. Apabila ada kepadatan di pelabuhan, nantinya kita sudah menyiapkan 4 buffer zone, istilahnya buffer zone. Jadi ada 4 buffer zone. Yang pertama adalah Terminal Sri Tanjung, kemudian Dermaga Bulusan, kemudian Lapangan Areba dan Grand Watu Dodol. Pantauan jurnalis Kompas TV Minggu pagi ini, suasana Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur terpantau ramai lancar. Mayoritas kendaraan, truk, bus, dan logistik menyeberang ke Bali. Pembatasan angkutan barang akan diberlakukan besok. Nantinya pelabuhan lintas Jawa Bali ini akan diprioritaskan untuk kendaraan pemudik. Sementara itu di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, ribuan penumpang kembali tiba dari Kalimantan dan Malaysia. Para pemudik ini menumpangi KM Katelia dan KM Dharma Kartika. Sejumlah pemudik pilih pulang lebih awal bertepatan libur sekolah. Berdasarkan data ASDP, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Nusanta, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencapai hampir 10.000 pemudik. Untuk mengetahui informasi terkini tentang arus mudik Lebaran 2025, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Muhammad Jamzari di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kemudian di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur ada Rendra Farandika dan juga ada Sudin Syamsuddin di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Saya ke Abel terlebih dahulu. Abel, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda di sana pagi ini? Apakah sudah mulai terlihat kepadatan di Stasiun Senen? Selamat pagi Asri dan juga saudara. Memang satu pekan menjelang Lebaran Idul Fitri untuk calon pemudik yang akan mudik ke kampung halaman melalui stasiun Pasar Senen ke beberapa wilayah di Jawa khususnya dan juga Yogyakarta. Ini memang sudah mulai terlihat memadati stasiun Pasar Senen sejak tadi pagi. Sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, saya sudah melihat bagaimana kepadatan dari stasiun Pasar Senen ini terlihat. Bahkan sebenarnya tidak hanya dari dalam atau tidak hanya di dalam stasiun Pasar Senen saja, melainkan mulai dari sekitar jalan di stasiun Pasar Senen, lalu masuk antrian. Nah ini juga sudah mulai terlihat padat, tapi memang tidak menghambat lalu lintas yang ada di sekitarnya. Dan untuk saat ini di stasiun Pasar Senen untuk perjalanan terdekat, maksud saya perjalanan dalam waktu dekat ini menuju ke Surabaya Pasar Turi yang ada di pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Seperti yang saya katakan tadi Asri dan juga saudara, memang sejak tadi pagi hingga saat ini perjalanan yang paling minati atau menjadi favorit ini di wilayah Jawa, ini ada Surabaya dan juga Semarang, lalu di wilayah Yogyakarta ini juga tadi sudah ramai sekali. Dan untuk saat ini Asri dan juga saudara, menurut data yang kami himpun terkait dengan penjualan tiket di Daop 1 Jakarta, ini memang okupansinya sudah 85% dari 400.282 tiket yang sudah terjual. Nah, Daop 1 ini meliputi stasiun Gambir dan juga stasiun Senen. Kalau stasiun Senen sendiri, ini sudah lebih dari 230.376 seat atau tiket yang terjual dengan okupansi 89%. Setidaknya ada 868 kereta api jarak jauh Asri dan juga saudara yang beroperasi pada periode angkutan Lebaran 2025. Nah, mengapa hingga saat ini, maksud saya
hari ini sudah ramai begitu. Karena kalau kita melihat periode libur lebaran anak sekolah, ini memang sudah dimulai sejak tanggal 21 Maret hingga 8 April. Artinya memang dari masyarakat yang memilih untuk mudik lebih cepat, ini yang pertama, tadi saya sempat bertanya, yang pertama karena mereka ingin lebih lama di kampung halaman bersama dengan keluarga. Yang kedua karena memang sudah tidak ada kegiatan dan anak sekolah sudah libur di Jakarta sehingga memilih memilih mudik lebih cepat agar juga tidak berdesakan pada saat puncak arus mudik. Nah, prediksi untuk arus mudik sendiri di stasiun Pasar Senen ini dimulai pada 28 Maret hingga 30 Maret. Nah, untuk saat ini Asri dan juga saudara, dari kepadatan stasiun Pasar Senen ini sudah mulai terlihat. Memang puncaknya baru di tanggal 28 sampai 30 Maret, tetapi hingga saat ini masyarakat juga terus dihimbau agar bisa memilih tanggal-tanggal tertentu agar tidak berdesakan dan juga bisa mengurangi atau meminimalisir antrian dari calon penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen. Hingga saat ini memang untuk penjualan tiket melalui online ini sudah penuh atau sudah ludes. Tapi untuk penjualan secara OTS atau on the spot atau tiket yang ada di stasiun Pasar Senen ini masih terus dilakukan. Himbauannya juga bagi para penumpang ini bisa check-in atau datang lebih cepat agar tidak tertinggal, karena untuk proses check-in dan juga boarding ini juga memerlukan waktu, sehingga masyarakat dihimbau lebih pagi atau datang lebih cepat daripada waktu yang terjadwal di tiket agar tidak ada antrian ataupun juga berdesakan pada saat masuk ke dalam kereta api. Kembali ke Anda, Asri. Ya, Abel, Anda sebutkan bahwa penjualan secara online ini sudah ludes tiketnya. Nah, apakah masih memungkinkan akan ada kereta tambahan, Abel? Ya, tentu akan ada kereta tambahan, Asri dan juga saudara. Ini nanti akan digunakan pada saat puncak arus mudik, yakni di tanggal 20, prediksinya tanggal 28 hingga 30 Maret 2025. Memang hingga saat ini kereta cadangan atau kereta yang akan disiapkan untuk cadangan pada saat arus mudik ini dipersiapkan lebih dari 200 untuk perjalanan atau rute kereta api jarak jauh. Jadi memang hingga saat ini ada 1.858 rute yang akan dipersiapkan, ini termasuk dengan rute cadangan pada saat nanti puncak arus mudik. Tapi hingga saat ini masih belum digunakan, Asri dan juga saudara, karena memang tujuannya pada saat puncak arus mudik ini bisa digunakan sebagai cadangan atau kereta api tambahan jika memang calon penumpang dari stasiun Pasar Senen ini padat dan harus mudik tapi tidak mendapatkan tiket. Nah, inilah tujuannya dari kereta api cadangan atau kereta api tambahan yang nanti akan digunakan. Balik ke Anda, Asri. Oke, dari Abel kita bergeser ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, ada Rendra Farandika di sana. Rendra, kalau di sana pantauan Anda apakah sudah mulai banyak pemudik yang menyeberang? Lalu paling banyak ini arah ke Banyuwangi atau ke Bali? Ya, baik, saat ini saya berada di lokasi Pelabuhan Ketapang dengan kondisi cukup berawan dan sejumlah kendaraan mulai mengantri masuk ke area kapal feri. Untuk pantauan di lapangan, data terbaru dari pihak ASDP, pemudik dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk berjumlah 22.000 orang. Sedangkan dari Bali ke Pulau Jawa lebih banyak, yaitu berjumlah 33.000 orang. Begitu, Asri. Ya, lalu kapan prediksi puncak arus mudik ini akan terjadi dan bagaimana dengan rencana mudik bareng Nyepi? Ya, prediksi puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 26 hingga 27 Maret mendatang. Sebab Pelabuhan Ketapang yang berdekatan dengan hari Nyepi dan puncak arus mudik akan dilakukan penutupan. Yaitu penutupan Pelabuhan Ketapang terjadi pada tanggal 29 hingga 30 Maret mendatang. Sedangkan Pelabuhan Gilimanuk akan tutup pada tanggal 29 hingga 30 Maret. Himbauan kepada pemudik agar pemudik bisa melakukan perjalanan lebih awal. Baik, dari Jawa Timur kita bergeser ke Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, dan jurnalis Kompas TV Sudin Syamsuddin. Sudin, kalau di sana bagaimana pantauan arus mudiknya? Apakah banyak yang sudah mulai berdatangan dan kedatangan begitu dari mana? Baik,
Asri dan juga saudara, kedatangan para pemudik itu sudah terjadi sepekan lalu, bahkan sepekan lebih. Kedatangannya para pemudik itu mencapai ribuan per kali datang atau per muatan dari kapal itu sendiri. Ada yang kapal memuat 2.000 penumpang atau 1.000 penumpang. Nah, sampai saat ini kondisi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare itu sendiri masih dalam suasana kondusif. Namun hanya saja bagi mereka yang pas datang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan terkena hujan, mereka mengeluhkan jauhnya dermaga dari penumpang dan bisa mengenai hujan para penumpang itu sendiri, dan tidak ada tempat berteduh untuk sementara mereka dari dermaga ke terminal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Asri. Ya, lalu apa yang dilakukan ASDP untuk mengantisipasi lonjakan pemudik di sana, Sudin? Ya, seperti biasanya KSOP Kota Parepare itu menyiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik di tahun angkutan Lebaran 2005 ini. Mereka menyiapkan 13 armada kapal, ada 4 kapal Pelni dan lainnya kapal swasta. Dan namun kami terakhir mendapatkan informasi mereka juga akan menambahkan 1 armada dari Pelni untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik nanti pada hari H arus mudik, Asri. Baik, terima kasih laporan Anda Sudin Syamsuddin dari Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Reza Farandika dari Pelabuhan Ketapang, dan sebelumnya lagi ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana sebelum laga kontra Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno Selasa mendatang. Antisipasi